Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan yang pertama, kita membahas mengenai mata pelajaran matematika wajib, khususnya kelas 12, dengan materinya adalah dimensi 3, submaterinya adalah jarak dalam ruang bidang datar. Peta konsep. Jadi, di dalam jarak dalam ruang bidang datar nanti ada 4 hal yang akan dibahas. Yang pertama mengenai jarak titik ke titik. Yang kedua, jarak titik ke garis. Yang ketiga, jarak titik ke bidang. Yang keempat, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menggunakan rumus bantu yaitu teorema Pythagoras yang dimana ini sudah dipelajari di kelas sebelumnya. Baik, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu untuk KD 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, titik ke bidang. Untuk pertemuan yang pertama nanti kita hanya membahas jarak titik ke titik dalam ruang bidang datar ya. Kemudian untuk keterampilannya 4.1 yaitu menentukan jarak dalam ruang antar titik ke garis dan titik ke bidang. Jadi antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Baik, kita masuk ke materi kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu jarak titik ke titik dalam ruang bidang datar. Kita memiliki permasalahan seperti ini. Di sini ada sebuah kota yang dibentuk kota A, kota B, kota C, dan kota D. Kemudian, antar kota A dengan kota B ini terdapat jalan atau yang disebut dengan ruas garis ya, kalau di dalam bidang datar. Oke. Jalannya itu sejauh 21 km dari kota A ke kota B. Dari kota B ke kota C 18 km. Jarak dari kota C ke kota D adalah 25 km. Kemudian jarak kota A ke kota D adalah 20 km. Kemudian jarak antar kota A ke kota C adalah 30 km. Jarak antar kota B ke kota D adalah 22 km. Nah, dari permasalahan ini, misalkan ada permasalahan, Faisal berencana menuju kota C, berangkat dari kota A. Berarti kan kota A di sini dan kota C di sini. Faisal dari kota A ingin menempuh ke kota C. Kemudian tulis kemungkinan. Berarti kalau menuliskan kemungkinan berarti lebih dari satu. Kemungkinan rute yang ditempuh Faisal dan tentukan panjang rute tersebut. Rute manakah yang terpendek? Berarti yang paling cepat ya, yang terpendek. Menurut pendapat kalian, berapa jarak antar kota A ke kota C? Jika yang terpendek ya, beri alasan untuk jawaban kalian. Nah, kita tadi ingin kota A ke kota C. Misalnya langsung. Kemungkinan rute dari kota A ke kota C langsung A ke C. Berarti A ini sampai ke C ini, ya kan? Berarti tadi berapa? 30 km. Tulislah di sini. Kemudian kemungkinan yang kedua, dari kota A ke kota B ke kota C. Bisa kan nyampe? Nah, berarti A ke B 21 km. Di sini bisa ditulis B ke C 18 km. Jika dijumlah adalah 39 km. Kemudian rute yang ketiga, misalnya A D C. Berarti A D C ya, dari sebelah kiri. 20 tambah 25 berarti 45 km. Kemudian kemungkinan yang berikutnya A, B, D, C ya.
A, B, D, C. Berarti zigzag. Berarti AB 21, BD 22, dan DC 25. Ketika dijumlah hasilnya adalah 68 km. Kemudian ADBC. ADBC ya, zigzag juga tapi dari kiri, kalau tadi dari kanan. Sekarang dari kiri. AD 20, DB 22, BC 18. Jika dijumlah adalah 60 km. Pertanyaannya yang tadi, Faisal ingin berangkat A ke C dengan jarak yang terpendek. Berarti di antara panjang lintasan yang pertama sampai yang kelima, yang terpendek adalah berapa? 30 km. Betul sekali. Jadi, dari tabel di atas tampak bahwa rute terpendek dari kota A ke kota C adalah rute yang pertama. A ke C langsung ya, sepanjang 30 km. Jawabannya itu ya. Itu adalah permasalahan yang pertama. Kemudian ada masalah yang kedua. Misalkan di sini ada sebuah lingkaran, dua buah lingkaran. L1 adalah lingkaran yang pertama dengan lingkaran besar, L2 adalah lingkaran 2 dengan lingkaran kecil. Di mana pada lingkaran ini terdapat titik-titik. Ya, ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Kemudian lingkaran kedua ada titik P, Q, R, S, dan T. Ya kan? Nah, kemudian ketika titik A ini nempel berada di tepat di garis lingkaran ini, berarti dia titiknya berada pada lingkaran ya, atau pada bidang tersebut. Ketika titiknya di tengah-tengah ini, berarti berada pada bidang tersebut juga. Nah, kemudian yang ditanyakan dalam permasalahan ini adalah, kita baca dulu, diketahui dua lingkaran seperti gambar berikut. Titik ABCD E terletak pada lingkaran. ABCDE terletak pada lingkaran L1. Dan titik PQRS T terletak pada lingkaran L2 ya. Pada lingkaran, berarti terletak nempel di lingkaran itu ya. Kemarin sudah di semester 2 lingkaran. Nah, dalam geometri, jarak dua bangun didefinisikan sebagai panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Jadi, jarak antar titik A dengan P adalah ruas garis ya. Titik B ke Q adalah ruas garis PQ. Jarak antar titik C dan R adalah ruas garis CR, dan seterusnya DS, ET. Jadi, dari masalah di atas kita dapat menyimpulkan jarak antara dua titik seperti berikut. Jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Jika ada titik A dan titik B kemudian dihubungkan, ini namanya jarak AB atau ruas garis AB, seperti itu ya. Kita masuk ke contoh ya. Masuk ke contoh. Baik, di sini ada sebuah contoh. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 20 cm. Hitunglah jarak antar titik-titik berikut. Nah, jarak antar titik disebut ruas garis. Nah, sekarang ini bentuknya tadi kubus ABCDEFGH dengan rusuk 20, berarti panjang rusuknya itu sama 20, 20,
dan 20, ya kan? Karena dia kubus, berarti rusuknya panjangnya 20 cm. Seperti itu ya. Semuanya sama, 20 cm. Sekarang pertanyaannya, jarak antar titik A ke F. A di sini, maaf, B ke F. B di sini, F ke sini ya. Berarti kan ini tingginya sama dengan tinggi CG. Berarti BF sama dengan CG. Ya kan, kubus sisinya panjangnya sama. Berarti BF panjangnya adalah 20 cm. Ya kan? 20 cm. Kemudian A ke D. A ke D juga sama ini dengan BC. Ya enggak? AD sama dengan BC. Berarti juga sama panjangnya 20 cm. Kemudian G ke H. Gimana? Di sini. H di mana? Di sini. Ini sama dengan EF. HG sama dengan EF sama dengan DC sama dengan AB. Ya kan? Kan dia kubus juga. Berarti 20 cm. A ke C, panjang A ke C, berarti dari sini sampai ke sini, ya kan? Berarti karena dia bentuknya persegi, kemudian berarti di sini dia siku-siku, berarti dia bisa pakai Pitagoras. Dengan Pitagorasnya adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat, kemudian diakar, hasilnya di sini. Akan tetapi kalian sudah SMA, sudah kelas 12 dan sudah diberitahu bahwasanya kalau bidang datar persegi, kalau dia sisi mencari diagonalnya, berarti dia adalah A akar 2 ya. Kalau sisi ya. Kalau mencari diagonal sisi, A akar 2 kalau dia persegi ya. Berarti A-nya berapa? 20, ya kan? 20 akar 2 cm hasilnya. Ya. 20 akar 2 cm. Baik. Sekarang kita coba pakai Pitagoras. Buktikan A akar 2 benar nggak hasilnya. Oke. Di sini ada jawabannya. Yang pertama tadi yang A 20 20 20. 20 20 20. Benar ya? Yang D jawabannya 20 akar 2. Sama? Sama, 20 akar 2. Oke, kalau misalnya pakai Pitagoras, tadi kan kubusnya ini, ya kan? Diagonalnya yang dicari kan AC. Nah, misalnya saya ambil bagian alasnya, berarti jadinya alasnya yang bawah kan, ABCD. Oke, udah. Dengan sisinya 20 cm, dengan diagonalnya yang ditanyakan, berarti siku-sikunya di titik B, berarti dia di sini. Dengan teorema Pitagoras tadi, untuk mencari diagonal atau sisi miring yang ada di persegi ini, berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat, kemudian diakarkan, berarti 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat, berarti kan 400 tambah 400, berarti berapa? 800 gitu ya. Kalau di sini ditulis 400 dikali 2. Kenapa? Untuk memudahkan pengakaran seperti itu ya. Berarti ini kan 400 tambah 400 kan 800. Kalau 400 kali 2 juga 800. Kan hasilnya sama. Jadi nggak masalah. Yang penting tidak mengubah nilai. Kemudian kita kan masih AC kuadrat. Kita butuhnya AC. Berarti 400 dikali 2 diakar. Akar dari 400 adalah 20. Oke, 2-nya tetap ya. Akar 2. Berarti 20 akar 2. Hasilnya sama, 20 akar 2. Kalau kamu bisa menghafal A akar 2, kenapa harus pakai Pitagoras? Ya, ini bisa berlaku hanya untuk yang sisinya sama, persegi ya.
Kalau bidang sisi A akar 2, kalau bidang ruang misalnya A ke G gitu ya. Berarti dia nanti A akar 3. Kemudian pertanyaan yang ke E. Panjang H ke B. H di mana? Kita ganti warna dulu ya. Oke. H itu di sini. Ya. Oh, dia bukan pen. Oke. Oke. H di sini. Titik H ke titik P. P di mana? Di sini. Berarti H ke B. Berarti dari sini ke sini. Nah, baru saya bilang kalau mencari diagonal ruang berarti A akar 3 ya. Berarti 20 akar 3 jawabannya. Sama enggak dengan Pitagoras? Oke, yang E. Nah, sama 20 akar 3 ya kan? Kita buktikan. Tadi H ke B berarti kita bisa tarik garis lurus dari D menjadi sebuah segitiga BDH. Kita keluarkan. Oke, udah keluar. Oke, berarti tadi rusuknya 20. Berarti panjang BH adalah 20. Kemudian diagonal sisinya adalah 20 akar 2. Berarti untuk mencari sisi miringnya 20 kuadrat ditambah 20 akar 2 kuadrat dan diakarkan ya. Kita lihat. Nah, 20 akar 2 dikuadratkan tambah 20 kuadrat. Berarti 20 kali 20 400 dikali 2 800 ditambah 400 berarti 1200. Untuk memudahkan pengakaran berarti untuk mendapatkan 1200 ini kan 800 tambah 400 1200 berarti 400 dikali 3 sama dengan ini kan. Oke, akar dari 400 berapa? 20 akar 3 biarin. Berarti 20 akar 3. Samakan dengan A akar 3. Nah, sama. Oke, berarti HG adalah 20 akar 3. Sekarang jarak titik G. G di mana? Di sini. Oke. Ke titik tengah AB. AB berarti di sini. Oke, kita pakai warna yang beda bisakah supaya hijau kali ya? Beda. Oke. Berarti titik G ke titik AB berarti di sini. Ya. Jarak dari sini ke sini itu bagaimana? Oke, kita permudah aja. Nah, tadi kan jarak G ke titik tengah di antara garis A ke B. Misalnya garis tengahnya titiknya dikasih tanda P. Kemudian yang ditanyakan G ke P ya. Ini berapa gitu. Berarti kalau dari sini sampai sini tadi 20, berarti kalau setengahnya ini berarti 10 ya kan. Kemudian ini ke sini B ke G itu kan diagonal sisi. Berarti tadi kalau diagonal sisi adalah A akar 2 ya kan. Sisinya adalah tadi kan 20. Berarti di sininya 20 akar 2. Untuk mencari sisi miring berarti kan sisi tegak dikuadratkan ditambah sisi terpendek dikuadratkan dijumlah diakar kan. Oke, kita masukkan saja langsung. Nah, berarti garis terpanjangnya apa? BG 20 akar 2 kuadrat ditambah BP 10 kuadrat. 20 akar 2 kuadrat 20 kali 20 400 dikali 2 800 ya kan.
ditambah 10 kuadrat berarti dia 100. Kalau dijumlah 900. Ini masih GP kuadrat, mintanya GP. Berarti akar dari 900 adalah 30. 30 kali 30, 900 kan? Berarti jawabannya di sini adalah 30 cm. Jadi kesimpulannya dari G ke B ke titik ini misalnya tadi P adalah 30 cm. Seperti itu ya. Oke, paham? Jadi tadi ngambilnya itu dari sini. Ya, oke. Kemudian kita ke contoh kedua ya. Contoh kedua, di sini ada sebuah ruangan tempat tidur di mana ini adalah ruangan miliknya Andi misalnya, mempunyai kamar tidur yang berukuran 3 meter kali 3 meter kali 4 meter. Berarti dia itu panjangnya 3 meter, lebarnya 3 meter, tingginya 4 meter. Nah, kemudian tepat di tengah plafon, ini di sini nih, ada sebuah lampu. Ya. Kemudian setelah itunya apa lagi? Jika saklar lampu diletakkan tepat di tengah-tengah salah satu dinding, misalnya di sebelah sini atau di sini gitu ya, atau di sini. Berapakah jarak dari lampu ke saklar? Nah, misalnya tengah-tengah dinding, oke lah. Misalnya di sini, ini dinding, di sini. Saklarnya di sini misal, berarti jarak dari sini ke sini itu berapa? Kayak gitu kan. Oke, kita masukkan ke dalam bentuk bidang ruangnya aja. Bangun ruang. Oke. Bangun ruangnya, kamarnya dimodelkan misalnya seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H. Kenapa tidak kubus, Bu? Lihat ukurannya. Panjangnya 3, lebarnya 3, tingginya 4. Berarti dia bukan kubus alias balok ya. Oke. Panjangnya 3, lebarnya 3, tingginya 4. Ini lampunya di L, saklarnya di S. Nah, tentukan panjangnya jarak antara lampu dengan saklar. Ini di sini itu berapa? Kayak gitu. Ya, ini pulpennya kurang lancip. Kita ubah aja. Baik, berarti kalau misalnya di sini 3, di sini 3, otomatis yang di depannya kan sama dengan ini. Ini sama dengan ini, ya kan? Berarti kan dia masih persegi, ya enggak? Berarti kalau mencari diagonal sisinya di sini, berarti kan A akar 2. A-nya berapa? 3. Berarti di sini panjangnya adalah 3 akar 2, ya kan? Di sini 3 akar 2. Oke, berarti untuk diagonal bawah sama diagonal atas juga sama, 3 akar 2. Karena kita yang ditanyakan dari titik L ke titik S, berarti kita butuh panjangnya ini dan panjangnya ini, ya enggak? Nah, baik. Kalau dari sini sampai ke bawah, berarti kan tinggi 4 meter ya kan? Berarti kalau setengahnya 2 meter. Kemudian P ke L, dari sini ke sini ya, P ke L. Dari sini ke sini itu sama dengan ini, berarti kan 3, karena dia setengahnya, berarti 3/2. Yang ditanyakan sini ya kan, berarti kan ini kuadrat ditambah ini kuadrat di akar ya kan. Oke, kita masukkan. Oke, berarti PL dikuadratin 3/2 kuadrat, berarti 3 kali 3 9, 2 kali 2 4, berarti 9/4 ditambah 2 kuadrat adalah 4. Oke, 9/4 ditambah penyebutnya dibuat 4, pembilangnya juga dikalikan 4 jadi 16, 9 tambah 16 25 per penyebutnya 4. Di akar, karena dia masih LS kuadrat, mintanya LS, berarti akar 25, 5, akar dari 4, 2, berarti 5/2 yaitu 2,5 meter. Ya.
Berarti panjangnya di sini adalah 2,5 meter jarak antara lampu dan saklar. Seperti itu ya. Contoh yang ketiga. Di sini ada sebuah limas dengan limasnya alasnya adalah persegi A, B, C, D dan titik puncaknya adalah T. Merupakan A, B, C, D merupakan persegi. A, B, C, D alasnya persegi, oke? Dengan panjang rusuknya adalah 6 cm. Berarti kalau rusuk berarti sini 6, sini 6, sini 6, sini 6 ya. Sama ya. Karena dia persegi cm ya. Oke, TA. TA mana? Dari sini sampai ke sini sama dengan TB. Berarti kan dari sini sampai sini, ya kan? Berarti yang miring itu sama ya panjangnya. TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD. Nih ya. Yaitu 5 cm. Oke, di sini udah ditulis 5 cm ya. 5 cm. Oke. Kemudian M adalah titik tengah AC. M titik tengah AC. Oke. Seret AC di sini berarti kita kalau membuat titik tengah itu harus berpotongan ya. Berarti tidak cukup hanya AC ditarik kemudian cari tengah-tengahnya. Nggak bisa. Harus 2 garis. Berarti kita harus mempunyai garis bantu. Yaitu garis bantu dari titik B dan D ketemu di satu titik. Nah berarti dia itu tengah-tengahnya ya. M. Kemudian pertanyaannya adalah hitunglah jarak antar titik T dan titik M. Titik T di mana? Di sini. M di mana? Di sini. Berarti garis tinggi. Maaf, ini tidak lurus tapi maksud ya. Yang ke bawah ini itu tingginya itu berapa? Oke, di sini lagi-lagi kita menggunakan Pythagoras ya. Boleh nggak kalau misalnya saya keluarkan sebuah segitiga dari sini? Boleh, misalnya nih, saya gunakan segitiga ini. Ya, oke, saya kasih warna. Berarti saya itu pakai yang ini ya, segitiga yang ini ya. Oke, segitiga yang ini. Ibu, apakah harus segitiga CMT? Enggak, boleh yang lain. Bebas makanya ya. Oke, misalnya saya pakai segitiga ini. Yang ditanya kan tinggi ini. Berarti kan kamu harus punya alasnya ini berapa sama miringnya berapa ya kan? Dan di sini kita untuk mencari titik TM ya. Titik TM. Oke, titik TM kita harus tahu dulu diagonal AC. AC ini ya. Nah, karena kan diagonal persegi berarti kan A akar 2 kan tadi. Berarti di sininya 6 akar 2. Ya kan? Oke. Jadi dari A ke C ini 6 akar 2. Kalau hanya setengahnya dari M ke C berarti otomatis M ke C-nya itu C ke M ya, sesuai abjad. Dari abjad dulu. C ke M, berarti setengahnya 6 akar 2. Berarti berapa? 3 akar 2. Sama ya dengan ini ya. 3 akar 2. Oke, dari sini ke sini 3 akar 2. Miringnya 5. Berarti dari sini udah ketahuan ya. 5 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat kemudian diakar. Oke. Nah, nih sama ya dengan punya ibu tadi gambarnya. Oke, kita rapihkan lagi ya. Lagi segitiganya udah keluar. T ke M-nya yang ditanya. Berarti TM kuadrat sama dengan TC kuadrat miringnya dikurangi CM alasnya kuadrat. Berarti 5 kuadrat adalah 25, 3 akar 2 dikuadratin. 3 dikuadratkan, maaf. 3 kali 3 berarti 9, dikali 2 berarti 18. Karena mencari sisi tegaknya berarti yang terpanjang dikurangi yang terpendek. Berarti 25 dikurangi 18, berarti kan 7, ya kan?
Ini masih TM kuadrat, mintanya TM, berarti masih harus di akar. Kedua ruas di akar, hasilnya kan TM, akar 7. Berarti di sini hasilnya adalah akar 7. Seperti itu ya, jawabannya akar 7. Oke, dari contoh 1 tadi mana ya? Contoh 1 permisalan. Nah, contoh 1, contoh 2, kemudian contoh 3. Semoga adik-adik semuanya paham ya anak-anak. Oke, kita dapat merangkum ya. Bahwasanya jarak Oke. Berarti jarak titik ke titik adalah panjang ruas terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Dalam geometri, jarak dua bangun didefinisikan sebagai panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Ini kesimpulan untuk pembelajaran pertama ini ya. Terima kasih. Di sini ada latihan soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.